إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من لا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangannya. Karena esensi dari takwa adalah menjadi keutuhan bagi seorang muslim itu sendiri, menjadi tiang agama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kekosongan hingga zaman Islam yang terang benderang ini. Pada khutbah Jumat kali ini, pentingnya kami membahas mengenai perkara tentang sholat, sebuah ibadah yang sangat penting yang menjadi fundamental bagi seorang muslim. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain tetapi melupakan sholat 5 waktu. Ketika bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh tetapi sholat kita masih bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah, tapi dia masih meremehkan sholat. Padahal sebagai seorang muslim, kita itu harus tahu, kalau seandainya sholat itu adalah amal yang pertama dihisab bagi seluruh umat muslim oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat kelak. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min ibadihi yawmal qiyamah fa idha hasunat faqad khaba wa khasira. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala dari anak Adam yaitu salat. Apabila salatnya baik, maka sukseslah dia di akhirat, dan apabila salatnya buruk, maka dia akan menyesal dan juga akan merugi. Pertama-tama kita juga harus tahu sebagai seorang muslim, salat adalah tiang agama, sebuah ibadah yang mengiring kita dalam setiap harinya. Terdiri dari 5 kali salat wajib, dan baik juga salat-salat rawatib dan juga salat-salat sunnah. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa umuduhus shalah wa dhirwatus sanamihil jihad." Yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi.
Yang namanya tiang, suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut, sama halnya pula dengan bangunan Islam. Maka dari itu, pelajaran yang kita ambil dari hadis yang telah saya sebutkan adalah kita ini harus mengutamakan sholat, karena sholat menjadi fundamental bagi seorang muslim. Jika sholat saja sudah buruk, maka bisa hancurlah seluruh amalannya. Poin yang kedua yang dapat kita ambil adalah sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala, seperti yang telah khotib terangkan sebelumnya. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in iktasara min faridatihi syai'un qala ar-rabbu ta'ala intadharu hal li'ibadi min tatawwu' fayukmalu biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dhalik. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan seperti itu. Dan kemudian ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, poin ketiga yang dapat kita ambil ialah salat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, lalu berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui Rasulullah telah menjelaskan bahwa 5 perkara yang paling penting dari umat muslim yang seharusnya tidak ditinggalkan bagi seorang muslim, salah satunya adalah sholat. Poin yang keempat yang dapat kita ambil, jamaah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, saking pentingnya sholat, keluarga pun harus diajak sholat. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dan kemudian poin yang dapat kita ambil di poin kelima adalah sholat menjadi pembatas antara seorang muslim dan juga kemunafikan dan juga kekafiran. Bainal muslimi wal kafir tarkus shalah. Antara seorang muslim dan juga orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Maka dari itu, poin yang dapat kita ambil adalah salat menjadi poin dan juga identitas bagi seorang muslim. Bagaimana seorang muslim dikenali oleh Allah Ta'ala, bukan dikenali oleh orang sekitarnya, tapi bagaimana dia memperkenalkan diri kepada Rabb-Nya dengan cara dia melaksanakan sholat dengan baik dan juga sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di poin berikutnya, kita harus mengetahui sebagai seorang muslim, apalagi seorang mukmin yang mengetahui bahwa Allah adalah Rabb-Nya dan Allah telah memberikan syariat-syariat dan juga perintah yang harus dilaksanakan dan ditunaikan kepada seorang muslim dalam kehidupan seharinya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Aba binil Khalaf." Siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Dari hadis ini, betapa mengerikannya bagi seorang muslim yang meninggalkan salat. Dia akan dibarengi, dijajari sebagai pengikut dari Fir'aun, dari Qarun dan juga dari Haman, yang dimana kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, umat-umat terdahulu yang melanggar syariat Allah, dan akhirnya Allah berikan mereka azab. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil 'aliyyil 'azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyil karim, faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفواجتك نعمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون